Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 48. Pada pembelajaran terdahulu telah dijelaskan bahwasanya salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas mengenai zat apa saja yang terkandung dalam makanan bergizi seimbang. Silakan dibuka buku paketnya halaman 48. Ibu bacakan saja garis besarnya. Makanan bergizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, semua zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pertumbuhan bagi tubuh kita. Karbohidrat itu sendiri sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Banyak makanan yang mengandung karbohidrat. Di antaranya adalah tumbuhan yang mengandung biji-bijian dan umbi-umbian seperti padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat itu biasanya kita jadikan sebagai makanan pokok seperti nasi, jagung, itu biasanya dijadikan sumber makanan pokok. Kemudian protein. Nah, protein ini juga berperan dalam proses pertumbuhan. Protein berfungsi untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein dapat kita temukan dari daging, ikan, telur, susu, kelapa, dan kacang-kacangan. Kandungan lain dalam makanan yang mengandung zat dalam makanan bergizi seimbang adalah lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Lemak diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap terasa hangat. Nah, makanya ketika cuaca sedang dingin, biasanya orang meminum susu yang hangat supaya tubuh tetap terasa hangat saat cuaca yang dingin. Lemak itu terbagi menjadi dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Sementara lemak tak jenuh biasanya terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya terdapat pada sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Zat lain dalam makanan bergizi seimbang adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini dibutuhkan untuk tubuh sebagai penjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Misalkan untuk menjaga kesehatan mata itu diperlukan vitamin A. Biasanya terdapat pada wortel. Vitamin C itu untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah supaya tidak terserang flu. Biasa kita temukan pada buah jeruk. Nah, vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Nah, agar tulang kita menjadi kuat.
bagus untuk sistem pencernaan, biasanya terdapat pada susu. Nah, zat lain yang ada pada makanan bergizi seimbang adalah air. Nah, air ini berfungsi sebagai zat pelarut yang diperlukan oleh tubuh. Air yang kita perlukan itu biasanya berasal dari air minum dan sebagian pula berasal dari makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan itu, di dalam buah-buahan itu selain ada serat juga mengandung air ya. Demikian pula dengan sayur-sayuran. Nah, makanya biasakanlah ketika makan, perbanyak makan sayur agar serat kita tetap terjaga ya, kebutuhan serat di dalam tubuh itu tetap terjaga. Nah, demikianlah pada halaman 48 dan 49. Nanti kalian bisa membacanya secara perlahan-lahan dan memahaminya dengan seksama. Sekarang kita lanjut ke pembahasan muatan pelajaran matematika. Kita akan membahas mengenai penjumlahan dalam bentuk cerita. Silakan disimak buku paketnya pada halaman 51 pada buku 3A. Di kotak yang berwarna kuning ya. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1250 batang singkong. Beberapa waktu kemudian, ia menanam lagi 1950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Sekarang akan kita selesaikan dalam bentuk penjumlahan karena yang ditanyakan adalah seluruh batang singkong yang telah petani tersebut tanam. Kalimat penjumlahannya adalah 1250 ditambah 1950. Bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang maupun dengan cara bersusun pendek. Nah, pada halaman ini akan diajarkan dengan cara bersusun pendek dengan sistem menyimpan. 1250 ditambah 1950. Sekarang kita menjumlah dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. Kemudian 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Yang ditulis adalah angka 0-nya. Angka 1 disimpan di atas angka 2 yang ratusan. Kemudian kita jumlahkan. 1 yang hasil simpanan 5 ditambah 5 tadi kita tambah dengan 2 hasilnya adalah 3. Kemudian kita tambah dengan 9 hasilnya adalah 12. Nah, 12 hasilnya yang kita tulis adalah angka 2-nya ya. Angka 2-nya yang kita tulis. Kemudian 1-nya kita simpan di atas 1 bilangan ribuan. Lalu kita jumlahkan angka yang terakhir. 1 hasil simpanan dari 12 tadi kita tambah dengan 1 hasilnya 2, kita tambah lagi dengan 1 hasilnya adalah 3. Jangan lupa kita beri tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan sehingga hasilnya adalah 3200. Jadi petani tersebut telah menanam sebanyak 3200 batang singkong. Jika kemarin kita telah membahas mengenai beberapa contoh pengamalan sikap dari sila kedua Pancasila, pada hari ini pun kita masih membahas hal yang sama. Nah, salah satunya adalah menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain ini termasuk dari pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh menghargai orang lain adalah menawarkan makanan bekal kepada teman. Artinya ketika teman kita memiliki bekal yang berbeda dengan kita menawarkan apakah ia berminat untuk mencoba bekal yang kita bawa. Jika dia tidak berminat, kita tidak perlu memaksakan. Itu yang dimaksud dengan menghargai orang lain dalam bentuk menawarkan bekal makanan kepada teman.
Kemudian tidak mengejek makanan kesukaan teman. Misalkan teman kalian memiliki kesukaan makanan berbeda dengan kalian. Kalian tidak menyukainya, kalian tidak perlu mengejek makanan teman kalian tersebut karena setiap orang memiliki kegemarannya masing-masing. Yang ketiga, contoh menghargai orang lain pada pembelajaran kali ini adalah menghabiskan makanan yang diberi oleh teman kalian. Meskipun kalian tidak terlalu menyukai makanan tersebut, ketika kalian telah menerima saat diberi makanan, maka kalian usahakan menghabiskan makanan tersebut sebagai bentuk penghargaan kalian terhadap teman kalian ya. Nah, demikianlah sedikit contoh pembahasan mengenai pengamalan sila kedua Pancasila, menghargai orang lain. Untuk kegiatan latihan pada pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan halaman 52 pada buku 3A kalian. Yang kalian kerjakan adalah soal nomor 1, mohon maaf, yang kalian kerjakan adalah soal nomor 1 bagian A, B, C, dan D. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kalian harus menyimak dengan baik atau membaca kembali bagian teks bacaan tadi yang di halaman 48 dan 49, zat dalam makanan bergizi seimbang. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan di soal nomor 1. Selain mengerjakan soal nomor 1, kalian kerjakanlah soal nomor 3 dan 4. Nah, ini ada soal cerita di soal nomor 3 dan 4 ini berkaitan dengan pembahasan muatan pelajaran matematika tadi. Jadi ingat yang kalian kerjakan soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dalam muatan pembelajaran tematik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai melakukan pembelajaran, tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada hari ini, sehingga kita dapat menyelesaikan segala tugas yang dikerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.